Lanjutan chapter 1036. Oke men, lanjut ke chapter 1037. Xiao Yan yang telah mengambil keputusan, dia merenung sejenak sebelum mengambil sebatang batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkan pada Xiao Yan yang berkata, "Ambillah batu giok bintang ini. Ke depan, saya akan bisa mengandalkan hal ini untuk menemukan Anda. Apabila jika Anda menemukan masalah yang tidak bisa Anda selesaikan, Anda bisa menghancurkannya, saya akan bisa merasakannya." Xiao Yan yang memiringkan kepalanya, dia dengan sungguh-sungguh menerima seikat batu giok tua itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunzi dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih, Feng." Feng Zunzi tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk pundak Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Agar Yao Chen meneruskan metode Qi itu kepada Anda, sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargai Anda." Saat itu, sampah itu Hang Feng mendambakan metode Qi ini, tapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Xiao Yan dalam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha untuknya, sesuatu yang secara alami diketahui oleh Xiao Yan. Makanya hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan 1 ton. Perjalanan latihan Xiao Yan terasa sepi dan kasar. Namun dia sudah menggerakkan gigi dan bertahan agar dia bisa berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu. Kesulitan dan usaha yang dihadapinya secara alami adalah sesuatu yang sulit dibicarakan oleh orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat luar biasa, tapi mereka juga memiliki dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Begitu saya kembali ke Pavilion Bintang Jatuh, saya akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi-faksi di Underworld City. Selama periode waktu ini, saya akan diam-diam melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu. Jika saya bisa mengumpulkan mereka, merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunzi berbicara, meskipun kekuatan Pavilion Bintang Jatuh cukup kuat, masih ada cukup celah bila dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Soul. Selain itu, Hall of Soul misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatan pasti. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan orang tidak akan gagal menyelamatkan Yao Chen, tapi juga akhirnya kehilangan seluruh pavilion jatuh bintang dalam prosesnya. Xiao Yan mengangguk. Jantungnya jelas mengerti betapa menakutkan Hall of Soul itu. Tentu dia tahu bahwa dia tidak bisa sembrono ketika sampai pada masalah seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan mereka akan kehilangan. Baiklah, kami terdesak waktu dan saya tidak akan tinggal lama lagi. Ingat, Anda harus lebih berhati-hati saat sendirian di masa depan. Menurut perkiraan, saya kemungkinan besar Feng Qing'er tidak akan melepaskan darah es kuno Phoenix ini dengan mudah. Anda harus membayar sedikit perhatian lebih lagi pula. Suku Heaven Demon Phoenix tidak penuh
dengan beberapa karakter bagus. Jika Anda bertemu dengan masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menghancurkan batu giok bintang, Feng Zunzi berkata. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunzi. Dia mengangkat dagunya ke sisi Lin Yan. Tubuh mereka bergerak dan mereka melompat dari belakang. Elang besar dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunzi mengembuskan napas saat melihat Xiao Yan dan Lin Yan terjatuh menembus langit. Tatapannya terkunci di bawah wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam, "Orang tua, akhirnya aku mendapatkan kabar tentang Anda. Yakinlah bahwa itu saya pasti akan menyelamatkan Anda kali ini." Feng Zunzi melambaikan lengannya. Setelah kata-katanya terdengar, angin liar naik dan elang besar itu mengeluarkan tangisan yang nyaring. Ini mengepakkan sayapnya yang besar, berubah menjadi badai yang dahsyat, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak sebuah gunung, mendarat di atas sebatang pohon dengan mengangkat kepala mereka dan memandang kelompok Feng Zunzi menghilang. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah bisa menyelesaikan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa memperbaikinya sepenuhnya dalam satu usaha, tidak perlu dia melakukannya dengan cara ini. Dao Qi yang terkandung di dalam Demon Poison Spot terlalu kuat. Mengkonsumsinya dalam satu go tidak akan sangat bermanfaat baginya. Penyempurnaan langkah demi langkah lebih sesuai. Xiao Yan, kemana kamu berencana untuk pergi? Lin Yan berangsur-angsur menarik pandangannya, berpaling ke Xiao Yan dan bertanya sambil tersenyum. Di mana letak menara pil? Xiao Yan terbatuk-batuk kering. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan malu. Dia tahu bahwa itu pil tower terletak di tengah Central Plain, tapi dia tidak akan mengetahui lokasinya yang sebenarnya. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama pil tower adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Central Plain. Tidak terduga Xiao Yan benar-benar mengajukan pertanyaan seperti itu. Lokasi di mana pil tower terletak disebut Pil City. Tempat itu memiliki konsentrasi alkimiawan tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km dari Pil City adalah wilayah dari faksi Menara Pil. Hal ini juga disebut daerah Pil. Masih cukup lama perjalanan dari tempat ini sampai ke kota Pil. Bahkan dengan menggunakan wormhole, kemungkinan kita membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Lin Yan mengulurkan tangannya saat dia menjelaskan. Dalam hal ini, Anda akan memimpin jalan. Mari cari kota dengan wormhole dulu. Setelah itu, kita akan bergegas ke Pil City. Xiao Yan tertawa. Memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu cara memimpin. Ini akan menyelamatkannya dari masalah berkeliaran secara acak seperti seekor lalat tanpa kepala. Meski masih ada beberapa saat sampai Pil Gathering dimulai, dia masih perlu menemukan Little Fairy Doctor dan Zian sebelumnya. Ya, Lin Yan mengangguk saat berkata, Anda berencana untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering of the Pil Tower? Bukan. Kebetulan klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Liu Qing, Wajah Xiao Yan terungkap ketika dia mendengar nama yang familiar ini. Dia juga memiliki kesan yang bagus tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering berbicara tentangmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang bagus. Meski begitu, dia sering ditekan oleh rekan-rekan tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman.
Lin Yan tertawa. Jika sudah selesai, kita bisa pergi dan melihat-lihat rekan ini. Xiao Yan tertawa. Dia juga merindukan teman-teman yang dia buat di akademi dalam saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya gemetar dan sepasang sayap Dauki diperpanjang. Sayapnya langsung mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara yang kosong dan mengikuti dia belakangnya. Ini adalah dunia yang misterius. Awan tak berujung berlama-lama di langit yang jauh memberi kesan surga. Apalagi energi tempat ini juga sangat padat. Efek pelatihan di tempat ini kemungkinan akan berkali-kali lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi banyak puncak gunung yang curam. Terkadang, beberapa sinar cahaya menerpa langit. Aura kuat samar-samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika berada di tempat ini. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung itu seperti pedang besar yang menusuk awan. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat-lihat, orang akan merasa sulit melihat puncak di awan dan kabut yang tersisa. Ada batu hijau bulat yang terletak di puncak gunung. Tempat kabut masih menyala. Seseorang sosok duduk bersila di atas batu karang. Kedua, tangan sosok itu membentuk segel pelatihan, sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan napas banyak. Zat seperti ki bertahan di ujung hidung sosok itu tanpa berserakan. Sosok itu memakai hijau, baju hijau. Itu bukan yang dipenuhi kemegahan, tapi memancarkan keagungan. Pinggang yang halus dan kecil itu dipegang lembut oleh sabuk kain puncak ungu dan menggariskan kurva bergerak dari pinggang yang sudah halus itu. Jika seseorang mengalihkan pandangan semua ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen yang tenang yang tidak kalah dengan Feng Qing'er. Sepanjang mata cantik mengungkapkan. Wanita seperti itu tampak seperti peri atau teratai yang tidak terkontaminasi dalam dunia maya. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan berkabut dan jarang yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Seorang wanita seperti ini, yang sepertinya lahir dari aura spiritual alam, kemungkinan akan mengakibatkan beberapa pria merasa malu saat berdiri di depannya. Energi alami sekitarnya melekat di samping gadis ini. Tampak seperti bintang yang mendukung bulan. Energi memasuki tubuhnya sesuai keinginannya. Pelatihan yang tenang ini berlangsung hampir sekitar 1 jam sebelum mata cerdas wanita yang cantik dan cantik itu, yang telah ditutup, perlahan dibuka. Setelah membuka matanya, secerca api berwarna emas segera berkedip melalui mereka. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar bersamaan dengan munculnya nyala berwarna keemasan ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa itu, bahkan energi alam sekitarnya telah sedikit lamban. Bahkan sedikit menggoyangkannya. Wanita itu berdiri dengan anggun. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia memalingkan kepalanya sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, "Ling tua, tunjukkan dirimu." Senyum seketika itu memiliki semacam kecantikan yang hebat. Bahkan alam sekitarnya pun menjadi sedikit lebih terang. Wanita itu tidak berkonya dengan sepatu bot kecil ini. Tangannya dengan acak mengangkat beberapa rambut hitam yang telah mendarat di keningnya. Saat dia bertanya,
Apakah Anda masalah bagi Olling untuk datang ke sini? Orang tua saya tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan Miss muda jika tidak ada apa-apa. Sosok itu mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah tua. Itu adalah Ling Ying yang dulu pernah melindungi Xiaoyan saat itu. Sedangkan untuk wanita eteral ini di depan, siapa lagi yang bisa itu selain Zun-Er yang dipikirkan Xiaoyan sehari-hari. Saya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan. Zun-Er secara acak berbicara. Dia mengangkat tangannya dan kabut yang tersisa berkumpul di telapak tangannya. Segera itu berubah menjadi wajah pria yang tampan dan tampan. Senyum hangat yang langka terungkap di wajahnya yang indah saat dia melihat wajahnya. Ling Ying juga tertawa saat mendengar ini. Dia menggoda mengatakan, "Saya pikir nona muda pasti akan tertarik dengan apa yang harus saya katakan." Mata Zun-Er berhenti sejenak di wilayah pria itu yang diaglomerasi dari kabut. Mata cantik melirik Ling Ying saat dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Mudah-mudahan." Bicara, Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, "Menurut berita terbaru yang telah saya dapatkan, seorang pemuda bernama Zhao Yan telah muncul di daerah utara Central Plain." Kabut yang telah terkumpul di wajah seseorang berserakan. Sosok jangkung dan melengkung itu tampaknya bergetar lembut saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dingin yang agak dingin dan lembut. Lalu bertanya, "Anda yakin? Dari apa yang saya pikirkan, ada kemungkinan besar itu dia." Ling Ying tersenyum saat dia menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Langkah kakinya ditentukan dan tanpa sedikit pun keraguan. "Berikan perintah agar saya meninggalkan Gure Alam."